Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti Safitri dari kelas 2C jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 120112234408 dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD dan dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia. Menurut saya, hal-hal yang dapat diambil dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu dengan cara kita menerapkan HAM atau hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan hal yang semena-mena terhadap orang lain dan saling menghargai pendapat antara satu sama lain dan tidak saling menjatuhkan dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Pertanyaan kedua, apa target saudara pasca mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Contoh yang dapat saya lakukan setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan korupsi yaitu contohnya dari diri saya sendiri. Dengan cara berlaku jujur dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya, kalau biasanya saya membayar UKT 1 juta terus saya melebihkan menjadi 1.100.000, maka mulai sekarang saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi dan tidak mengambil keuntungan lagi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungkan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus dan uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu terhadap keberagaman di Indonesia saat ini. Jawabannya yaitu, contohnya dapat kita lihat dari segi agama di Indonesia yang beragam. Seringkali terjadi rasis antara agama satu dengan agama yang lain. Contohnya yaitu antara umat Islam dengan umat Kristen yang sering terjadi, di mana mereka menganggap agama mereka lah yang paling benar, sementara agama lainnya salah. Ada beberapa penyebab konflik antara umat beragama. Yang pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya. Yang kedua, mereka kurang memahami aturan-aturan dalam agamanya. Dan yang ketiga, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya lah yang paling benar. Yang keempat, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Berikut adalah penyebab konflik yang sering terjadi di Indonesia. Menurut saya, semua agama itu baik dan bagus menurut mereka yang mempunyai agama tersebut. Seperti contohnya agama Islam baik di mata orang yang menganut agama Islam dan begitu pun sebaliknya. Ada baiknya kita tidak usah berkomentar atau berpendapat yang kurang sopan kepada agama lain agar tidak terjadi perselisihan dan tidak terjadi permasalahan atau rasisme antar agama lagi. Pertanyaan yang keempat, NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, apa upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna untuk memperluas wawasan Nusantara yaitu dengan cara menjaga sistem ekonomi Indonesia dan tidak merusak, seperti tidak melakukan pembuangan limbah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, tidak merusak ekosistem laut, tidak melakukan penangkapan ikan secara bebas, tidak membuang sampah plastik ke laut, dan tidak merusak terumbu karang. Soal yang terakhir, sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara serta kemukakan pula dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negara akan membuat rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produksi dalam negeri.
Yang kedua, taat aturan negara. Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional yang kuat dengan negaranya akan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada negaranya. Yang ketiga, berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik negara tersebut. Adapun hak-hak yang perlu dan yang pantas didapatkan oleh warga negara yaitu sebagai berikut. Setiap warga negara memiliki hak perorangan, hak individu tersebut dapat Anda lihat dalam UUD 1945, tepatnya pasal 27 sampai dengan pasal 34. Beberapa contoh hak warga negara yang mutlak didapatkan oleh setiap individu yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak hidup aman, yang kedua hak berpendapat, yang ketiga hak berkumpul, yang keempat hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya, yang kelima hak mendapatkan pendidikan, yang keenam hak meneruskan anak keturunan, yang ketujuh hak bertumbuh kembang dengan baik, dan yang kedelapan hak mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Adapun beberapa kewajiban warga negara kepada negaranya yaitu yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati asasi manusia atau hak asasi orang lain pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatas yang telah ditetapkan dengan menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang terdapat dalam pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.